Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh Belmondo Scorpio dan Kajito El Kayani. Nah, yang lagi viral hari ini ya, sama yang kemarin-kemarin nih, sampai hari ini itu terkait reshuffle kabinet Presiden Jokowi karena terjadi perubahan politik lah, koalisi ya, terkait adanya Partai Nasdem yang selama ini mendukung pemerintahan Jokowi ketika mencapreskan Anies Baswedan. Itu juga ada perubahan perubahan sikap atau perubahan kebijakan politiknya. Mau tidak mau itu harus diakui seperti itu ya. Sehingga kemudian partai-partai pendukung yang lainnya itu memberikan semacam komentar atau tanggapan terhadap perubahan politik ini, khususnya misalnya PDIP yang sangat keras. Kemarin-kemarin misalnya Pak Jarod ya. Pak Jarod itu dengan sangat argumennya itu menurut saya sangat baik ya, karena bukan hanya dikaitkan dengan politik tetapi juga dengan kinerja para menteri yang diusulkan oleh Partai Nasdem. Ada 3 menteri yang diangkat atau didukung dari Partai Nasdem itu, yaitu Menteri Kehutanan ya, ada Menteri Pertanian dan Menkominfo, yang itu dipretelin bahwa kinerjanya harus diakui, memang istilahnya itu mesti dievaluasi oleh Presiden Jokowi. Jadi bukan hanya karena faktor misalnya terkait dengan partai yang kemudian sudah mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, tetapi juga karena memang terkait dari kebijakan-kebijakan kementerian tersebut. Misalnya saja Menkominfo ya, yang kita udah tahu semua nih, menterinya kalau nggak salah udah, atau kementeriannya sudah mulai diperiksa KPK ya, Kejaksaan. Oleh Kejaksaan, bukan KPK ya. Jadi itu sempat ramai juga kemarin. Nah, selama ini memang Presiden Jokowi ini kurang begitu menanggapi terkait usulan reshuffle ini ya. Tetapi kemarin kita melihat ada gesture ya dari Pak Jokowi, dari Presiden Jokowi, ketika oleh wartawan ditanya terkait reshuffle ini, itu ada kayak semacam mengangguk, yang kita melihatnya itu, publik melihatnya itu sebagai tanda-tanda mungkin awal tahun, mungkin ya bulan Januari, atau kita tinggal tunggu saja bagaimana keputusan dari Presiden Jokowi. Sepertinya akan merombak atau mereshuffle beberapa menteri yang kita nanti akan tunggu hasilnya akan seperti apa. Nah, kita tahu bahwa terakhir Presiden Jokowi itu mereshuffle itu di bulan Juni ya. Ada 2 menteri yang diganti, yaitu Menteri ATR BPN dan juga Menteri yang Zulhas itu ya. Perdagangan ya, dan juga 3 wakil menteri diangkat oleh Presiden pada bulan Juni lalu. Nah, kita akan membahas soal ini nih. Kayaknya mungkin pemirsa Cokro TV juga ingin ikutan mendengar terkait update soal ini. Kita suguhkan buat pemirsa Cokro TV. Nah, kita mulai dari siapa dulu nih? tetap senior. Wah, yang udah siap nih, silahkan Bro Jito. Ya, terima kasih Tenang. Jadi isu reshuffle itu memang mencuat sejak Nasdem mulai bermanuver, kira-kira begitu. Meskipun memang tidak ada kesepakatan politik bahwa setiap partai koalisi harus tegak lurus dengan politik yang dilakukan oleh presiden atau siapapun itu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nasdem ini sebenarnya di luar itu, karena yang dicalonkan oleh Nasdem, Anies Baswedan, itu disebut sebagai antitesis Jokowi. Nah, ini yang bermasalah gitu loh. Seandainya dia mencalonkan Ridwan Kamil misalnya, atau Khofifah atau siapapun itu yang tidak di-brand sebagai antitesis Jokowi, saya pikir ini tidak akan berdampak secara politik gitu ya. Karena track record Anies ini, dia itu suka memundurkan wilayah atau pencapaian yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, seperti yang terjadi di Jakarta misalnya. Jadi Jokowi itu kan tipe orang yang punya visi lah, ingin memajukan Indonesia ya, pembangunan dilakukan masif dari timur sampai barat ya,
dengan berbagai skema perekonomian yang dilakukan, dengan berbagai metode ya, dana yang ditempuh supaya mulai dari Papua sampai Aceh itu tersentuh pembangunan, kira-kira begitu. Dan waktu 10 tahun itu nggak cukup gitu. Dan ada banyak PR, terutama ibu kota negara ini yang baru ini yang berapa puluh tahun ke depan akan membutuhkan pembangunan. Semua itu akan kacau jika presiden selanjutnya itu orang yang nggak bisa kerja. Terus terang begitu aja nih, simple, logika Jokowi itu simple. Jadi legasi dia, visi dia membangun Indonesia, pencapaian dia itu bisa hilang kalau presiden sesudahnya itu orang yang nggak bisa kerja dan cenderung antitesisnya dia. Ini akan bermasalah. Jadi Indonesia akan melupakan siapa Jokowi selama 10 tahun. Padahal dampaknya sangat besar pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Nah, ini sebenarnya yang agak ini ya, yang oleh Nasdem ini terlalu berisiko ditempuh ya. Dia ingin mengejar posisi sebagai kingmaker ya. Karena Nasdem itu sebenarnya bukan partai besar ya. Pendatang baru yang diuntungkan karena dia oportunis ya. Artinya maksud saya begini, oportunis itu kalau ada kandidat yang cemerlang berpotensi menang, dia didekati gitu. Di banyak daerah begitu Nasdem itu. Jadi bukan karena model pengkaderannya juara, enggak. Jadi ada kader potensial di daerah ini didekati sama dia. Ada kader ini didekati sama dia. Itu pula yang terjadi dengan Jokowi dan Ahok dulu. Artinya bahwa peluang untuk membesarkan partai inilah yang ditempuh oleh Surya Paloh dengan mengangkat Anies Baswedan. Cuma risikonya sangat besar. Dengan apalagi sebelumnya Zulfan Lindan siapa itu yang keluar itu sebelumnya yang menarasikan tentang antitesis Jokowi, itu sebenarnya mungkin komunikasi internal ya. Kemudian dia bocorkan ke publik, ya akhirnya istana mungkin dengar dan seterusnya. Dan ini membuat komunikasi Surya Paloh terutama secara personal atau Nasdem secara umum dengan Presiden Jokowi ini terkendala, bermasalah lah. Jokowi itu kan orang Jawa ya, artinya bahwa meskipun di luar dia permisif ya, ya monggo aja, itu kan bebas gitu. Tapi sebenarnya kalau sosok Anies katakanlah sebagai antitesis Jokowi itu sudah dengan tidak langsung itu menggampangkan Jokowi. Artinya udah Jokowi itu bukan siapa-siapa gitu. Seolah-olah begitu, itu yang dilakukan oleh Nasdem. Artinya mungkin bagi orang lain atau di luar itu ya, itu akan menganggap ini peristiwa politik biasa. Tapi bagi Jokowi dan orang-orang yang mungkin karakternya sama ya, ini sesuatu yang sangat dalam gitu loh. Dalam banget bagi dia ini. Memilih Anies itu, mendeklarasikan Anies itu dalam banget. Karena selain gagal sebagai menteri, terus tenang ya, kalau seorang menteri kemudian dipecat, itu pasti ada masalah gitu loh. Iya. Itu tentu saja presiden pasti ada sesuatu di hatinya yang nggak cocok, nggak bagus ini, bukan barang bagus kira-kira begitu ya. Kemudian diangkat lagi di Jakarta yang menggantikan pasangan Jokowi dulu, Ahok gitu loh, orang yang punya mental kerja yang kuat, jujur ya, pekerja keras, pemberani dan seterusnya, diganti oleh Anies dan hasilnya porak-poranda Jakarta itu mundur ke belakang. Tentu Jokowi sebagai mantan gubernur juga kecewa lagi, 2 kali kecewa gitu loh. Dan sekarang Nasdem mengangkat orang yang tidak bisa bekerja ini, 3 kali kecewa oleh Jokowi. Artinya bahwa meskipun secara verbal belum disampaikan Jokowi akan melakukan reshuffle, tapi komunikasi yang terjadi hari ini antara Nasdem terutama Surya Paloh dengan Jokowi sudah beda banget dengan yang dulu. Gesturnya beda banget, mau dipeluk nggak mau, istilah gitu ya. Terus ada acara ini Surya Palohnya alasan berubah dan pokoknya banyak lah ini yang publik sudah membaca dengan jelas bahwa ada masalah di sana. Meskipun nggak sampai tonjok-tonjokan nggak lah ya, tapi nggak bagus juga kalau diperlihatkan seperti itu kan. Tapi sudah terbaca bahwa ada masalah di sini dan reshuffle itu hanya soal waktu. Apalagi kalau kita membaca 3 menteri Nasdem itu juga nggak bagus-bagus amat kok. Secara kinerja ya. Secara kinerja ya biasa aja lah. Artinya bahwa mereka berjalan dengan plotnya presiden. Presiden perintah apa, mereka mengerjakan apa, itu aja. Mereka nggak punya visi bahwa aku tuh harus begini supaya presiden, ini menteriku nih bisa kerja nih, nggak gitu. Jadi kualitas yang seperti ini ditambah lagi dengan kondisi politik ya, hubungan politik yang nggak harmonis, ya itu kemungkinan besar akan segera dilakukan reshuffle dan partai koalisi ya, terutama PDI, PAN dan seterusnya itu setuju ya. Yang nggak setuju siapa? PKS. Kan PKS bukan partai koalisi. Makanya yang koalisi setuju, yang nggak ada kaitannya dengan istilahnya malah menentang. Jangan dong, nanti nggak harmonis. Nah ini ada masalah. Kalau PKS sudah mengatakan nggak setuju, berarti ada masalah di sini. Saya kira itu teh. Iya, jadi memang dari sejak awal ketika Partai Nasdem itu memutuskan untuk atau mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, itu berubah
ininya ya, peta yang namanya partai koalisi Presiden Jokowi ini berubah kan. Ya. Seandainya mungkin capresnya itu bukan antitesa dari Jokowi, mungkin nggak ada masalah ya. Ya. Atau misalnya seandainya ada komunikasi dulu nih, karena kita kan sebagai partai koalisi itu kan istilahnya satu komando. Ya. Satu komando, satu tujuan, tapi Partai Nasdem dalam hal ini Pak Surya Paloh ketika memutuskan untuk mencapreskan Anies Baswedan itu kan nggak ada komunikasi, jadi ujuk-ujuk aja. Padahal mungkin Presiden Jokowi juga kan nggak masalah, partai manapun untuk 2024 mau mencapreskan siapapun kan itu diserahkan kepada partai masing-masing kan. Cuma mungkin karena nggak ada komunikasi nih, sehingga merasa kok gimana ya, kok ditinggalkan kayak gitu-gitu, atau kok nggak ada diskusi sebelumnya, nggak ada urun rembuk sebelumnya gitu. Nah, gimana nih Bro Belmondo ngelihat ini isu soal reshuffle ini? Oke, terima kasih Bro Kajito, terima kasih Tenong. Kalau saya melihat, kan presiden ini punya namanya hak prerogatif. Ini kan hak istimewa presiden untuk memilih para menteri di kabinet dia. Dan karena ini hak istimewa, berarti apapun alasannya, bahkan itu alasan subjektif, presiden bisa menentukan kabinet ini mau siapa aja isi orang di dalamnya. Termasuk Partai Nasdem yang hari ini bermain dua kaki. Kalau saya ingin merujuk sedikit latar belakang kenapa ada reshuffle dan kabinet secara akademis maupun data. Jadi kalau di carta politika itu, survei kesukaan orang terhadap kekuasaan negara pemerintahan Jokowi itu 70%. Tapi ada juga tuh data yang bilang kepuasan terhadap menteri 60%. Berarti ada gap 10% kira-kira terhadap menteri. Kementeriannya. Pertanyaannya 10% ini siapa gapnya dan apa kekurangan mereka? Tentu jawaban yang paling masuk akal di sini adalah Nasdem. Kenapa? Karena 3 menteri tadi seperti Menteri Lingkungan, Hutan, dan Kominfo, yang paling bermasalah ini kan Kominfo. Karena ini sempat viral masalah kebocoran data. Ini kan sebenarnya hal-hal yang tidak diurusi. Yang dilakukan malah menemankan beliau ini safari politik, bukan mengurusi data-data masyarakat yang menjadi kebobolan. Itu tuh latar belakang yang menurut saya itu cukup menarik agar reshuffle ini dilakukan dengan cepat. Dan selanjutnya yang saya pikirkan adalah Nasdem ini kan udah mulai tuh berkoalisi sama Demokrat dan PKS. Ini kan partai oposisi. Kok oposisi masuk dalam kabinet itu kan lucu. Karena oposisi dengan kekuasaan itu kan punya visi bernegara yang berbeda gitu. Nasdem nggak boleh lakukan itu. Dia harus berpisah dari kabinet. Kalau saya menjadi Surya Paloh, malah 3 itu saya suruh mundur. Karena kita udah punya visi bernegara yang beda gitu. Kita oposisi sekarang. Karena beliau udah melakukan deklarasi terhadap Anies. Catatan kritisnya juga nih sebenarnya terhadap Pak Jokowi agar masyarakat kita tuh tidak salah menilai ya, tidak salah melihat juga. Ini kan banyak yang berpikir Pak Jokowi melakukan reshuffle ini karena sebagai koalisi Nasdem tidak masuk di dalamnya. Pasti banyak tuh pikiran-pikiran itu. Cuman kalau diperhatikan juga, ini juga masalah kinerja menterinya juga nggak baik, juga nggak bagus. Dan ini kan data sebenarnya bisa dikeluarkan oleh DPR di Senayan yang berkoalisi sama Jokowi bahwa 3 menteri ini nanti secara konkret diganti karena kinerjanya tidak baik. Itu tuh menjadi catatan-catatan saya. Cuman kalau Pak Jokowi ingin reshuffle juga ada alasan soliditas sebenarnya. Ini kan kabinet harus solid, harus kita sama-sama punya visi yang sama gitu, perintahnya sama. Ini kalau udah oposisi berarti ikuti perintah tuh setengah hati. Dan itu harus diganti. Di negara-negara kayak kita nih, yang presiden punya hak prerogatif itu jadi hal yang biasa, hal yang lumrah kalau saya melihatnya. Jadi menurut Bro Belmondo bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dan subjektif dari presiden, karena Presiden Jokowi ini kan bisa dibilang hanya punya waktu sekitar setahun lagi lah yang efektif untuk menggaspol semua program dan kebijakan-kebijakannya. Sehingga kalau misalnya ada beberapa menteri aja yang tidak secara maksimal bekerja, itu kan akan mengganggu program-program yang semestinya itu bisa disukseskan ya. Nah, sejauh mana nih kira-kira nih Bro Kajito dampak yang akan terjadi nih? Kan ini pasti banyak yang akan menggoreng seperti biasa nih sampai hangus atau terbakar nih ya. Isu reshuffle, meskipun kata Bro Belmondo tadi bahwa ini sebenarnya biasa lah, itu hak
subjektifnya presiden kok dia butuh tim yang kuat, tim yang solid. Mestinya kan nggak digoreng-goreng atau diasumsikan atau dianalisa macam-macam kan? Iya. Saya pikir dampak politiknya nggak akan besar ya, karena sebelumnya oposisi itu kan tinggal Demokrat sama PKS ya. Sekarang kalaupun ditambah Nasdem ya mereka nggak akan berdampak ya, di legislatif pun nggak berdampak, karena justru yang berdampak itu Gerindra sudah masuk ke gerbong dan itu sangat aman gitu loh. Jadi koalisi pemerintah itu sangat kuat sekali, artinya bahwa kalaupun Nasdem ditendang dari kabinet itu nggak berdampak, yang rugi itu Nasdem. Karena mereka perlu logistik yang sangat besar untuk mencapreskan Anies. Ini nggak bisa logistik itu dari bohir semuanya ya. Jadi seperti membangun infrastruktur itu kan, pemerintah itu membuat infrastruktur dasar istilahnya. Partai juga begitu, kalau mencalonkan presiden juga mereka membangun infrastruktur dasar dulu. Nah, bohir tinggal menambahin, memperluas gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau selama ini Anies kemana-mana naik jet dan seterusnya itu mungkin dari bohir, mungkin ya, saya nggak tahu karena Anies juga bukan yang kaya raya sehingga naik jet miliaran per minggu atau berapa itu biayanya. Itu nggak mungkin dilakukan. Partai pun nggak mungkin. Partai dari mana untuk mengurusi organisasi yang begitu besar juga butuh dana yang sangat besar gitu. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya kalau dikalkulasi secara politik enggak ya. Ini nggak akan besar. Ini justru akan merugikan Nasdem. Jadi menurut saya sebenarnya posisi Nasdem tuh kalau orang Jawa bilang kepelengkang. Apa itu? Apaan Kepelengkang itu ya salah posisi. Artinya kaki yang satu ke sana, kaki satu ke sini, dan dia nggak bisa menjaga keseimbangan berdirinya. Artinya apapun yang dipilih Nasdem itu akan berantakan. Misalnya sekarang dia kembali ke pemerintah, batal ngusung Anies gitu. Udah kacau nih sistem. Kadernya udah keluar dan seterusnya ya. Dan dia akan dijauhi oleh pemilih Anies ya. Pendukung Anies yang sudah mungkin sebagian sudah akan memilih Nasdem akan keluar lagi dan tambah kecil suaranya kan. Itu kalau dia kembali ke pemerintah, rujuk istilahnya begitu. Tapi jika Nasdem gaspol misalnya, mereka juga akan rugi gitu loh. Karena logistik itu sangat penting ya, apalagi menjelang tahun-tahun krusial ini Nasdem penting untuk posisi itu. Kemudian ketika dia berada di dalam gerbong pemerintah, itu para pendukung Jokowi juga menganggapnya saudara, kira-kira begitu ya. Ketika dia menyeberang ke oposisi, otomatis kan serangan ke Nasdem sangat gencar hari ini dari pendukung Jokowi. Sementara dari pendukung Anies pun saya lihat nggak banyak yang memuji-muji Nasdem. Jadi dia kerugian. Kalau selama ini kan dulu pendukung Jokowi itu, influencer itu akan membackingi partai koalisi misalnya kan, seperti Nasdem itu kalau diserang sama kadrun misalnya. Ada solidaritas lah. Ada solidaritas lah. Kan ini berjuang kira-kira begitu. Ini kan pembela Jokowi. Tapi ketika mereka balik arah, mereka bersatu dengan PKS dan Demokrat, otomatis posisi mereka juga kepelekang tadi, tidak di kalangan kadrun juga bukan dianggap teman banget ya, mungkin teman tapi bukan teman banget gitu loh. Kalau PKS kan teman banget tuh. Jadi kalau Nasdem ini siapa ini gitu, asing gitu loh. Sementara mereka di gerbongnya pendukung Jokowi sudah dianggap sebagai musuh, orang lain, orang luar gitu loh. Artinya bahwa jika kondisi ini terus terjadi ya yang rugi tetap Nasdem. Apapun itu, apapun langkah yang akan diambilnya. Jadi ini memang saya nggak tahu ya kalkulasinya Surya Paloh itu kok. Saya melihatnya gegabah orang ini ya. Mungkin sebelumnya dia punya perhitungan yang dianggap cerdas oleh masyarakat ya, oleh tokoh politik lain. Karena itulah Nasdem itu yang bukan apa-apa, bukan partai apa-apa, tiba-tiba bisa naik, bisa membesar. Bahkan perwakilannya di daerah itu banyak sekali Nasdem itu. Untuk ukuran partai yang sekecil itu ya, itu perwakilannya di daerah sangat banyak. Artinya bahwa kenapa ada anomali sampai kalau orang Jawa itu kemajon gitu ya. Berani-beraninya yang posisi Jokowi yang saat ini masih kuat gitu, dia berani melawan arus, mengangkat Anies. Apa yang membuat perhitungan Surya Paloh sehingga dia berani mengambil langkah yang begitu frontal gitu loh. Padahal sebelumnya dia sangat hati-hati saya lihat itu dalam menentukan jago-jagoannya. Saya pikir ini mungkin sindrom ini ya, ingin berkuasa, bahwa selama ini kalau di saham itu ya, permainan gitu, itu orang-orang itu terbujuk oleh harga yang ini ya, bagus, tinggi, wow, selalu berhasil gitu. Makanya banyak orang-orang yang gagal itu karena mereka itu ini bukan orang-orang bodoh, justru orang-orang yang pintar, orang-orang yang sering mengambil risiko dan berhasil. Nah, itu akhirnya gagal. Kira-kira begitu. Jadi saya pikir ini juga terjadi dengan Surya Paloh. Sebelumnya dia menyusun strategi yang begitu tajam ya, sehingga ada peluang, wah Anies ini, saya harus jadi kingmaker ini.
Dan ternyata ketika dia ngambil itu posisinya malah kepelengkang. Di posisi Jokowi riskan, di posisi sebelahnya di Kadrun juga kurang diterima, ya akhirnya ini. Dan jika reshuffle ini dilakukan, maka saya tidak tahu nih ke depan Nasdem akan mengambil langkah politik apa. Tapi itu jelas akan menyulitkan Nasdem dan tidak berdampak apa-apa bagi Jokowi. Saya pikir itu. Iya. Jadi ini menarik. Justru dampaknya itu lebih banyak terasanya oleh Nasdem ya, oleh Partai Nasdem yang tadi bahasanya kejelengking, Kepelengkang itu berbunyinya. Iya, kepelengkang gitu. Kepelengkang karena sikap kemajonnya itu ya, sikap Kemajon. kemajonnya. Dan ini sebenarnya Bro Kajito ini ngomong atau menganalisa bukan berdasarkan pikiran sendiri, tetapi juga sudah terbukti dari hasil surveinya ya. Iya. Misalnya suara Nasdem yang turun, Merosot, yang merosot. Ya, itu kan harus diakui bahwa jangan-jangan memang keputusan Pak Surya Paloh untuk mencapreskan Anies ini memang sangat-sangat berisiko, karena selama ini kan Anies ini kan bukan identik sebagai representasi dari nasionalis kan, yang selama ini diidentikan dengan Partai Nasdem. Justru yang tadi dibilang oleh Kajito, ini identiknya sebenarnya dengan PKS yang selama ini kan didukungnya oleh kadrun-kadrun lah dalam tanda kutip ya, kita jangan terlalu ini juga, tetapi ya fakta sosialnya, fakta yang sudah dibuktikan oleh survei kan seperti itu ya. Bro Belmondo, gimana Bro Belmondo ngelihatnya? Betul, kalau Mas Kajito bilang Nasdem ini dikenal sebagai nasionalis, ya. tapi memilih calon konservatif, ini kan nggak nyambung nih. Ini kayak buang, jadi banyak kader yang keluar, angka pun nggak naik karena sejatinya orang-orang konservatif tentu memilih partai konservatif. Yang naik malah justru Aniesnya naik. aja, Dan karena apa, dampak dari dia disafarikan terus-menerus itu kan. Dan Pak Anies mungkin lagi bersyukur nih, karena Nasdem ngasih terus biaya, privilege semua, sedangkan Nasdemnya nggak ngapa-ngapain. Dan ini adalah keputusan salah sebagai partai nasionalis yang hari ini udah nggak tahu nasionalisnya kemana gitu. Terkait dengan reshuffle juga lagi nih, terkait dengan penggantian yang kalau konkretnya kita bilang pasti jangan-jangan Nasdem yang diganti nih, karena dia udah oposisi. Pak Jokowi sebagai presiden tentu ingin meninggalkan legasi pemerintahan yang baik di masa depan. Pemerintahan yang baik di masa depan dicerminkan dari menteri yang baik di masa depan. Menteri yang baik kan tentu dari visi yang sama, misi yang sama, dan koalisi bahkan partai yang sama. Kita nggak bisa pungkiri bahwa politik Indonesia ini memang politik pembangunan politik. Karena kita punya arah pikiran tuh, karena yang diadu di situ itu gitu. Kalau pikirannya udah beda, ngapain masuk? Karena pikiran kita beda gitu. Dan Nasdem mengambil langkah itu. Kalau Mas Kajito tadi juga bilang, ini yang paling banyak ruginya Nasdem. Setelah saya pikir-pikir, kok ada ya orang mau ngambil rugi ya? Padahal udah dan tinggal nunggu untung, tapi dia milih rugi. Ini agak aneh nih kalau berpartai. Dan ini keputusan yang kurang pas lah, banyak mudaratnya ya Mas Kajito. Iya, daripada maslahatnya. Iya, gitu maslahatnya. Iya, dan memang bagusnya sih untuk pelajaran ya buat Partai Nasdem. Kalau masih menjadi koalisi dari Pak Jokowi ini, kepemimpinan Presiden Jokowi, mestinya kan konsisten tegak lurus kan. Tegak lurus. Kalaupun misalnya mau memutuskan berdasarkan partai sendiri, itu kan semestinya ada etikanya. Nah, kalau kita ngelihat dari perjalanan politik seperti ini, kita kan melihat sebagai publik nih ya, sebagai warga gitu. Itu memang banyak yang bisa kita ambil nih soal etika politik, kita bisa belajar dari sini ya. Nah, oke, kita langsung closing aja yang disampaikan oleh Bro Kajito. Ya, terima kasih Teh. Jadi tadi saya ingin menjawab closing sebagai closing ya, pernyataan Bro Belmondo bahwa kenapa Surya Paloh mengambil langkah yang sangat riskan ini. Saya pikir karena greedy ya, karena rakus, karena apa? Ingin lebih berkuasa. Atau mungkin karena percaya diri itu loh, Ya, sebagai kepedean. kingmaker. Jadi dari mana saya menilai itu? Dilihat dari target. Jadi saya pernah baca di berita itu, target Nasdem itu ingin menggeser posisi Golkar. Bayangin, partai yang sudah sangat gaek, partai yang sudah sangat kuat kaderisasinya itu, ingin digeser partai bau kencur seperti Nasdem. Bayangkan, itu yang saya baca di koran. Jadi visi Surya Paloh atau target Surya Paloh memang ingin jadi kingmaker. Dia sadar bahwa kalau saya mengambil langkah ini berisiko. Ini akan menggoncangkan tatanan politik, betul. Tapi sepadan dengan hasilnya jika berhasil, gitu loh. Jadi targetnya itu memang ingin mengangkat partai sebenarnya, ingin jadi kingmaker. Karena posisi Anies itu sangat kuat. Lawan Anies yang sepadan itu hanya Ganjar. Bahkan dalam beberapa posisi kalau Anies bisa memanage ya,
isu-isu tertentu, dia bisa masuk ke palung Papua dengan Nasdem tuh kuat loh di Papua dan di Indonesia Timur terutama ya, dia merusak suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama karena penentu suara itu Jawa Timur. Jadi, jika dia merusak suara itu dengan cukup baik, bukan tidak mungkin Anies akan menjadi pemenang. Itu yang di dalam hitung-hitungan Surya Paloh bahwa dia harus mengambil risiko itu menjadi kingmaker. Makanya terlalu greedy tadi akhirnya sampai melupakan posisi Jokowi sebagai ya namanya presiden, sebagai pemimpin ya, mestinya kan kalau dia mau mengambil langkah-langkah yang sangat ini ya bertolak belakang tuh ada komunikasi seperti yang bilang tadi, bukan ujuk-ujuk, bukan asal selonong boy gitu ya. Apalagi Jokowi ini orang Jawa ya, ada keluar-nuwunnya, ada komunikasi yang baik, ada yang Pak seandainya begini bagaimana, Pak seandainya begini bagaimana gitu. Ada inilah karena yang diusung tuh Anies. Beda kalau dia mengusung selain Anies yang bukan antitesis Jokowi, ini bermasalah banget ini. Dari segi visi, dari segi mekanisme, kinerja dan seterusnya. Jadi menurut saya bahwa greedy tadi ini memang berujung pada persoalan yang sekarang dihadapi oleh Nasdem, dan jika benar reshuffle dilakukan ini akan menjadi pukulan telak ya. Selain komunikasi sudah nggak harmonis, kemudian ada reshuffle, kemudian ada tekanan dari koalisi, dari PDIP terutama dari PAN dan seterusnya. Ini akan menjadi bahkan sebelum pemilu, bahkan sebelum ada kubu-kubuan, Nasdem sudah jadi orang luar gitu loh, sudah di common enemy dan seterusnya. Dan ini tentu sangat disayangkan karena mungkin perhitungannya sudah matang tapi masih ada juga yang meleset. Saya kira itu. Oke. Kalau dari saya, Pak Jokowi ini udah presiden periode terakhir dia. Ya. Dan Pak Jokowi ini juga ingin menciptakan kabinet yang sebenarnya setelah dia selesai ini berjalan dengan baik. Dan koalisi-koalisi partai yang sebenarnya pro pemerintah harusnya menanamkan itu dan melakukan visi itu untuk menyelesaikan Pak Jokowi dua periode. Dan kemudian Nasdem memilih untuk mendeklarasikan Anies, dan itu sebenarnya ada hak dia di situ. Cuman masalahnya ini tidak waktu yang tepat, dan itu keputusan yang salah juga. Karena belum Pak Presiden Jokowi selesai, dia udah cabut duluan, berarti dia tuh tidak amanah karena tidak menyelesaikan dan komit terhadap visi presiden yang ingin diselesaikan. Terkait dengan reshuffle, ini hak prerogatif dan ini hal biasa karena penilaian subjektif presiden terhadap kabinetnya. Presiden juga pasti menilai kayaknya ini kabinet udah nggak solid, harus diperbaiki. Itu pikiran baik dan pikiran bangsa tuh memang harus seperti itu karena yang mau kita bangun di sini kesejahteraan orang. Kalau kemudian ada oposisi, yang akan dibangun adalah kepentingan oposisi mereka, bukan kepentingan presiden. Dan hal-hal ini sebenarnya yang menjadi penilaian kita bahwa Pak Jokowi ingin memperbaiki kabinet sebelum dia meninggalkan legasi yang baik terhadap pemerintah. Kalau dari saya itu. Iya, jadi sebenarnya kalau posisi dari kita nih ya, kita mendukung sepenuhnya keputusan apapun dari Presiden Jokowi ya. Karena pastinya Presiden mempunyai argumen atau pertimbangan-pertimbangan yang sangat positif untuk timnya di tengah jangka waktu yang tinggal sedikit lagi dalam memaksimalkan nih tujuan-tujuan supaya semuanya tercapai. Kan bagusnya begitu kan. Nah, kendala-kendala seperti misalnya adanya sikap mendua Partai Nasdem yang selama ini menjadi koalisinya yang tidak maksimal, karena seperti tadi disampaikan oleh Bro Kajito kan, Menteri-Menteri Nasdem ini kan dipakai fasilitasnya kan untuk safari capres partainya Anies Baswedan, kan itu merugikan gitu kan. Dan citra Presiden Jokowi jadi kelihatan untuk koalisi partai koalisi lainnya kan jadi gimana, tidak kelihatan tegas kan buat Presiden Jokowinya untuk misalnya menindak tegas menteri yang selama ini udah diberikan amanah tapi ternyata tidak bekerja secara maksimal ya. Jadi mungkin sikap kita atau kita terus mensupport nih Presiden Jokowi untuk melakukan keputusan apapun yang terbaik ya. Jadi itu aja, terima kasih Bro Kajito Belmondo. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akan menunggu nih keputusan dari Presiden Jokowi, apapun itu, apakah misalnya kemudian jadi reshuffle-nya atau enggak ya. Mungkin Presiden itu punya pertimbangan yang bagus, yang terbaik untuk bangsa ini. Oke, sekian yang lagi viral saat ini. Kita akan ketemu minggu depan ya, dan selamat tahun baru. Sebentar lagi tahun baru ya, beberapa hari ke depan akan tahun baru. Dan kita akan menuju tahun 2023 dengan suasana politik yang akan mulai rame, sepertinya mulai hangat ya. Dan kita lebih panas dan kita siap-siap nih
dengan tema-tema yang lagi viral, yang ini ya, yang asik gitu ya. Oke, pemirsa Cokro TV, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam semuanya, dadah. Dadah.